Apa benar USG terlalu sering bisa bikin kelainan pada janin? Yang penasaran, tonton ya video saya sampai selesai. Halo Mams Bun, saya Dr. Vita Maulina, spesialis kandungan kebidanan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ultrasonografi dalam kehamilan. Ultrasonografi atau USG itu adalah pemeriksaan rutin yang dilakukan pada ibu hamil untuk screening kelainan pada janin dan memantau tumbuh kembang janin. Bukan hanya janin, namun juga ari-ari serta air ketubannya. Manfaat dari USG adalah untuk melakukan pemeriksaan screening kelainan pada janin dan memantau tumbuh kembang janin selama kehamilan. Tentu saja tidak bahaya, ultrasonografi itu memantulkan suara, resonansi suara, sehingganya tidak membuat gangguan pada tumbuh kembang janin, tidak menyebabkan kelainan pada janin juga, sehingga Mams Bun tidak perlu khawatir. Mams Bun bisa melakukan USG 2 kali saat trimester 1, 2 kali sampai 4 kali di trimester 2, 2 kali sampai 4 kali di trimester 3. Untuk diketahui, trimester 1 itu adalah sampai 12 minggu. Trimester 2, 13 minggu sampai 28 minggu. Trimester 3, 29 minggu sampai HPL. HPL itu hari perkiraan lahir ya. Sehingganya pemeriksaan itu digantungkan dengan kondisi Mams Bun sekalian, apakah ada kelainan, dan dilihat dari perkembangan janinnya. Apabila ditemukan ada kelainan seperti Mams Bunnya ada darah tinggi, ada diabetes, atau kelainan lainnya tentu saja akan lebih sering. Atau didapatkan kelainan pada janinnya, misalnya tumbuh kembang janinnya kurang baik nih, tidak sesuai usia kehamilan, kemudian air ketubannya kurang, atau ada masalah dengan letak dari ari-ari atau plasentanya, tentu saja akan mengakibatkan pemeriksaannya menjadi lebih sering. Nah, Mams Bun harus tahu, USG itu bukan hanya sekedar mengetahui berat badan janin, namun banyak sekali yang bisa dinilai oleh dokter spesialis kandungan. Untuk trimester 1, pada saat Mams Bun ke dokter kandungan, melakukan screening kehamilan dengan ultrasonografi, pertama yaitu pada saat tes kehamilannya positif. Apakah kantong kehamilannya benar ada di dalam rahim ataukah di luar rahim? Kalau yang sehat itu adalah ada di dalam rahim. Kalau di luar rahim, artinya kehamilannya di luar kandungan, itu tidak sehat. Berikutnya, screening berikutnya adalah pada saat detak jantung janin sudah ada, yaitu di usia 6 atau 7 minggu. Nah, itu saat yang tepat untuk bisa mendengarkan detak jantung janin. Berikutnya, boleh dilakukan, boleh tidak ya Mams Bun pada saat 9 sampai 11 minggu. Saat itulah dilakukan pemeriksaan USG untuk men-screening kelainan janin. Apakah ada Down syndrome? Apakah ada batang hidungnya ada? Apakah ada masalah dengan tumbuh kembang tulang-tulangnya? Itu bisa dilakukan di usia tersebut. Kenapa boleh tidak dilakukan? Karena bisa saja Mams Bun melakukannya di trimester 2 dengan dokter feto-maternal atau dokter kandungan subspesialis feto-maternal atau dengan pemeriksaan NIPT. Nah, berikutnya, pemeriksaan di trimester kedua biasanya dilakukan ultrasonografi adalah untuk mengetahui letak dari plasentanya. Ari-ari itu atau plasenta, letak yang ideal adalah di puncak rahim. Nah, kalau letaknya di depan apakah aman? Masih aman. Di belakang juga masih aman. Yang tidak aman apabila menutupi jalan lahir. Nah, artinya kalau letak ari-ari menutupi jalan lahir, Mams Bun harus lebih sering untuk USG ke dokter kandungan supaya melihat perkembangan dari ari-arinya. Berikutnya di trimester 2 juga bisa menilai berat badan janin, jumlah air ketuban, apakah tulang-tulangnya juga berkembang sesuai dengan usia kehamilan, dan yang terakhir mengetahui apakah semua organnya lengkap. Nah, kita masuk ke trimester 3. Untuk trimester 3, melakukan ultrasonografi penting sekali Mams Bun, terutama untuk para Mams Bun yang baru hamil pertama. Pasti ingin sekali kan bisa lahiran normal. Nah, kita tuh memfollow up berat badan janinnya penting sekali dilakukan paling tidak 2 minggu sekali. Begitu masuk 35 minggu, lakukan USG minimal 2 minggu sekali untuk rutin memantau berat badan janin.
Jangan lupa ya, selain itu apabila Moms Bun ada masalah dengan ari-ari, bila plasentanya menutupi jalan lahir, lakukan ultrasonografi transvaginal di usia 36 minggu. Itulah saat yang tepat untuk memastikan bisa nggak sih lahiran normal atau harus operasi sesar. Nah, seperti itu Moms Bun, betapa pentingnya USG dilakukan pada kehamilan. Demikian video saya kali ini mengenai ultrasonografi dalam kehamilan. Semoga bermanfaat dan semoga Moms Bun paham ya. Jangan lupa untuk save, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya selalu update setiap saya posting video baru. Ingat, perempuan yang sehat adalah perempuan yang paling paham dengan dirinya sendiri. Sampai bertemu lagi ya Moms Bun. Dadah! Semoga Moms Bun paham dan bermanfaat ya untuk Moms Bun. Apa? Kucing? Ya Allah!